Oke, baik. Em, Halo Saradit, di sini kelompok kami akan menjelaskan midterm. Yang kami pilih adalah brand tumbler yang dimana ada tiga brand yaitu Lock and Lock, Rockcycle, dan Stanley. Oke, next. Nah, ini ada tiga anggota dalam satu tim kami, yaitu ada Aji Trisasongko, saya sendiri Preti Zinta, dan ada rekan saya juga Rehan Noval. Ini ada beberapa dokumen interview yang sudah kami sediakan. Di sini kami langsung interview kepada teman-teman LSPR. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang brand Stanley. Nah, di sini kita akan membahas backgroundnya dulu, yang dimana secara singkat, di situ sudah tertulis kalau Stanley ini sudah ada pada tahun 1913. Nah, di sini itu dibentuk oleh William Stanley Jr. Nah, Stanley Tumbler ini tuh dia sudah lama adanya dengan fokus pada fungsionalnya, sustainability, dan dengan desainnya ini. Nah, di sini juga di-highlight dengan 24 jam tahan dingin dan 8 jam tahan panas. Di mana banyak banget rekan-rekan kita, customer-customer kita, target market kita yang sangat antusias dengan adanya tumbler ini. Nah, di sini kita akan ngebahas brand name. Dari mana itu sih, dari mana Stanley ini ada? Nama Stanley ini dari brand itu diambil dari keluarganya si Stanley ini, yang dimana yang sudah saya sebutkan di background, kalau Stanley diambil dari nama si pemilik perusahaan tersebut. Terus juga nama tersebut sudah ada berdiri pada tahun 1913, di mana Stanley ini juga punya tujuan yang dibentuk dengan durability, reliability, and innovation, di mana hal ini tuh terbentuk dan menjadi identitas brand nama mereka. Oke, kita akan ngebahas logo desain. Di sini ada workmat. Workmat Stanley adalah eh, dibuat dari huruf yang tebal, kapital tebal, yang sehingga di mana Stanley ini menonjolkan kekuatan, ketahanan, dan kesederhanaan. Nah, nilai-nilai inti ini terdapat dari brand identitas mereka. Hurufnya biasanya solid dengan garis yang bersih, dengan desain yang lugas, mencerminkan fokus Stanley pada fungsionalistisnya, kekokohan, dan juga workman Stanley sering dipasangkan dengan ikon khususnya seperti gambar yang sudah kita sediakan di logo tersebut yang mengartikan memperkuat dan ketangguhan. Nah, dari Workman ini punya simbol yang dimana di situ menunjukkan strength, freedom, dan durability. Oke, kita masuk ke tagline. Tagline ini juga build for life, yang mencerminkan di mana komitmen mereka untuk membuat produk yang tahan lama dan dapat diandalkan dalam berbagai kondisi. Tagline-nya juga, coba balik lagi ke tagline slide-nya. Nah, tagline menunjukkan fokus mereka pada keberlanjutan dan kualitas mengingat konsumen bahwa Stanley ini dirancang untuk digunakan dalam jangka panjang. Makanya bentuknya itu seperti koko dengan tagline yang mencerminkan produk tersebut. Oke, di sini kita akan membahas produk atau key features, di mana di sini disebutkan juga beberapa poin, ada durable wall vacuum isolation. Di situ disebutkan dengan highlight yang 24 jam tahan dingin, 8 jam tahan panas, dan juga ada stainless steel construction, yang mana produknya dibuat dengan stainless steel berkualitas tinggi dan jangan terhadap yang menjadikan tahan terhadap karat dan benturan. Next. Nah, selain itu, Stanley juga menawarkan berbagai keunggulan produknya, di mana di sini ada ergonomic design. Di situ tumbler dirancang dengan tutup yang lebar sehingga mudah dibersihkan, kemudian memasukkan es batu dengan mudah juga. Nah, juga ada eco-friendly. Secara singkatnya, eco-friendly semua orang juga udah tahu itu mengurangi ketergantungan pada botol plastik untuk sekali pakai. Jadi bisa dipakai berulang. Juga ada durability and
versatility, yang dimana sangat cocok untuk pengguna sehari-hari baik di lingkungan perkotaan maupun bertuangan di alam bebas. Oke, kita next. Nah, saya akan membahas SWOT pada brand Stanley ini. Nah, di sini ada strength, yang dimana artinya kekuatan. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa poin secara singkat aja. Yang pertama ada kualitas produk tinggi, yang dikenal, Stanley dikenal dengan daya tahan produknya, sehingga dirancang untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama, bahkan kondisi ekstrim juga. Di sini juga ada advanced insulation technology, di mana Tumbler Stanley memastikan minuman tetap panas atau dingin lebih lama. Ada juga strong reputation, yang dimana Stanley memiliki sejarah panjang dan kuat sebagai merek andal, terutama di kalangan pertualangan, pekerja industri, dan merek yang dibutuhkan dalam peralatan minum yang tangguh. Di sini juga ada eco-friendly. Tentunya dengan fokus yang bisa digunakan berulang kali, Stanley dapat mendapatkan apresiasi dari konsumen yang sadar akan lingkungan. Oke, next kita masuk ke weakness. Di sini ada kelemahannya harga premium. Stanley cenderung memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan kompetitor lainnya di kategori tumbler. Nah, ini bisa menjadi kendala bagi konsumen anggaran yang terbatas. Dan juga di sini poin keduanya ada heavier weight, yang dimana eh, berat. Jadi produk tersebut itu material baja tahan karat berkualitas tinggi. Stanley ini lebih berat dibandingkan alternatif beberapa pilihan produk lainnya sebagai tumbler. Itu tuh Stanley termasuk eh, tumbler yang cukup berat gitu. Jadi mungkin kurang ideal untuk beberapa pengguna yang kalau dibilang nggak mau ribet juga bisa gitu. Oke, kita masuk ke opportunities, yaitu peluang. Nah, di sini ada growing sustainability trends, yang dimana semakin banyak konsumen yang beralih ke produk ramah lingkungan, terutama untuk Stanley ini. Nah, ini merupakan peluang besar bagi Stanley untuk terus tumbuh dan terus berkembang di dunia tumbler ini. Nah, juga ada global market expansion, yang dimana meski Stanley sudah dikenal banyak negara dan peluang besar memperluas distribusi ke pasar-pasar negara lainnya, Stanley juga peduli terhadap produk-produk berkualitas tinggi dan berkelanjutan. Yang dimana di sini juga ada terus produk innovationnya juga. Nah, global market expansion ini juga berpengaruh pada brand Stanley untuk terus membuat inovasi produknya. Oke, kita masuk ke threat, yaitu ancaman. Nah, sih ada 3 poin yang saya sebutkan. Yang pertama adalah increase competition, yang dimana pasar tumbler dan botol milk telah menjadi sangat kompetitif. Yang memang kita tahu kalau misalnya banyak banget sekarang tumbler yang sudah mulai-mulai bermunculan. Jadi menjadi sebagai kompetitifnya si Stanley ini dengan menawarkan harga yang produk serupa dengan kualitas yang terjangkau. Nah, ini merupakan ancaman nih buat si brand Stanley ini. Nah, di sini juga ada perubahan preferensi konsumen. Nah, meski berkelanjutan menjadi tren, saat ini preferensi konsumen bisa berubah lebih cepat. Jika muncul produk baru dengan teknologi lebih canggih dan lebih praktis, Stanley mungkin bisa kehilangan pasang pasarnya. Nah, di sini juga ada alternative materials, di mana munculnya alternatif yang lebih ringan dan atau inovatif, seperti plastik ramah lingkungan menjadi ancaman produk bagi Stanley untuk menggunakan baja tahan lamanya ini, tahan karatnya ini. Oke, kita next. Di sini ada elemen review, yang dimana sudah saya rangkum menjadi satu table. Di sini ada brand name. Kita bahasnya secara singkat karena mungkin akan menghabiskan waktu bagi teman-teman yang 2 brand kemudian. Jadi di sini ada memorability, daya ingat. Nah, Stanley ini dianggap sebagai nama yang sederhana dan mudah diingat secara ringkas. Hanya 2 suku kata nama ini mudah dicap dan lebih gampang untuk dikenali oleh konsumen. Terus ada meaningfulness, yaitu makna. Stanley makna yang merujuk langsung kepada pendirinya si William Stanley ini. Nah, juga ada likability, kesukaan, yaitu namanya terkesan klasik dan terpercaya karena cuma kayak Stanley. Oke, banyak konsumen yang menyukai produk Stanley karena asosiasi mereka dengan ketahanan, keandalan, dan kualitasnya juga. Ada transferability ataupun daya transfer. Stanley mudah dipindahkan, digunakan di berbagai kategori produknya, terutama terkait ketahanannya sama kepraktisannya ini nih. Nah, terus ada adaptability juga, ini mana kemampuan beradaptasi. Nah, Stanley ini tuh sudah bertahun-tahun lebih dari
tahunnya ini sifat yang netral mungkin nama ini tuh untuk tetap adaptif tuh terhadap perubahan tren dan digunakan dalam berbagai konteks pemasaran tuh masih bisa nih hingga inovasi modern juga dia masih tetap kokoh nih nama brandnya tersebut. Oke, kita masuk ke next selanjutnya aja sih saya bisa dibaca aja di PPT. Nah, di sini ada target marketnya. Nah, untuk target marketnya sendiri juga sudah saya sediakan dengan jelas. Di situ ada geografik yaitu density dan region ini bisa digunakan semua orang dan untuk density bisa digunakan target market mana saja sebenarnya. Untuk demografiknya itu ada umur di mana sebenarnya kalau misalnya kita lihat umur 23 ke atas itu lebih cenderung mau untuk membawa dan menyadari akan hal butuhnya si tumbler tersebut untuk mengurangi sampah lingkungan juga. Jadi untuk umurnya itu 23 ke atas mungkin yang memakai target marketnya Stanley ini. Untuk gender ini untuk perempuan dan laki-laki juga sudah bisa. Untuk income levelnya middle to upper, middle to upper terus lifestyle juga tuh berbagai macam sih seperti activity life seperti keseharian, outdoor maupun hingga berkemah juga masih oke ya. Oke, next. Di sini juga ada contoh beberapa gambar untuk target market tersendiri. Itu ada beberapa bukti dari account-nya tersendiri mengupload kalau misalnya sel ini suka dibawa untuk berpergian kegiatan apapun. Next. Nah, ini juga sudah saya jelaskan dengan lebih detail. Di sini tertulis ada kayak outdoor enthusiastnya itu seperti hikers, campers, individual, dan lain-lain. Kalau misalnya profesionalnya juga itu biasanya workers ataupun pekerja lainnya. Dan lain-lain bisa dibaca langsung di PowerPoint-nya juga. Oke, di sini ada style market dengan kata-kata bukti juga sudah bisa dibaca. Oke, di sini saya akan membahas Stanley K Unique Product yang dimana ada extreme durability. Nah, di sini itu Stanley memiliki reputasi yang kuat dengan ketahanan dan keandalannya. Lagi-lagi kita akan membahas tentang ketahanan dan keandalan yang mencerminkan si produk Stanley ini yang dirancang untuk bertahan selama mungkin seumur hidup dengan nilai mengakar kuat dan sejarah merek terus menjadi landasan utama hingga saat ini. Nah, di sini juga ada functional design yang dimana secara kita tahu desainnya itu sangat simpel ya. Cuma dia itu eh, walaupun besar, dia itu gampang untuk dibawa kemanapun sih. Karena dia ada pegangannya tersebut seperti contoh gambar yang sudah saya berikan. Nah, saya lifetime warranty yang dimana di sini juga sudah diberikan eh, apa namanya garansi seumur hidup untuk pengguna Stanley dan commit to sustainability juga. Dia nilai kualitas elemen dari kunci Stanley ini berkomit untuk menciptakan suatu produk yang bisa bertahan selama beberapa dekade. Tidak hanya untuk secara fisik tapi secara fungsional juga dipastikan. Karena terus Stanley terus mempertahankan nama dan image mereka sebagai ketahanan yang cukup lama. Oke, untuk brand value-nya tersendiri ada durability, reliability. Di situ sudah dijelaskan dengan jelas untuk di PowerPoint ini, jadi bisa langsung dibaca aja. Untuk brand value-nya juga di sini ada heritage and innovation yang dimana eh, baik lagi dengan ketahanan si Stanley ini menjadi suatu value value dalam suatu brand tumblernya tersendiri. Dia itu terus melakukan inovasi dan Stanley ini juga keeps relevan untuk ikuti modern era. Jadi dia tetap keep trendy gitu untuk menjadikan si produknya tuh tetap jadi value yang tinggi. Nah, untuk lifetime quality-nya di sini juga si Stanley berkomit untuk membuat produk itu lama
dipakainya gitu kan. Jadi tidak hanya secara fisik, dengan garansi seumur hidup juga, nilai kualitas semakin ditegaskan pada konsumen bahwa mereka berinvestasi dalam produk yang diandalkan seumur hidup. Oke, next. Ini ada brand positioning. Di sini saya mengambil 4 brand untuk dijadikan kompetitornya. Nah, saya akan memilih high price. Di sini ada high price, low quality, dan high quality. Nah, di sini kita akan membahas Stanley itu ada di high price dan high quality. Di sini juga sudah di research dari beberapa eh, aplikasi dan beberapa target market yang sudah ikut berkontribusi untuk menjawab bahwa Stanley ini memang cenderung untuk harga yang tinggi namun tidak lupa dengan si quality-nya. Jadi walaupun emang high price, dia quality-nya juga mantepol. Nah, di bawahnya itu ada Croc Cycle yang mungkin sedikit di bawah Stanley karena harganya juga di bawah Stanley. Untuk quality-nya mungkin lebih lama Stanley dibanding Croc Cycle ya. Secara hasil interview juga sih ini diambilnya. Makanya kita bisa menyusun hal tersebut ada di sini, logo-logo tersebut ada di sini. Oke, kita next slide. Oke, kita masuk brand Central Idea. Nah, di sini durability and reliability itu sudah menjadi hal yang di luar kepala untuk brand Stanley ya yang kita lihat. Karena daya tahan dan keandalan itu Stanley terus berfokus pada penyediaan produk yang kuat, terus update walaupun dia trendy, dia tetap tidak lupa dengan durability and reliability ini. Jadi sehingga produk Stanley mencerminkan kualitas tinggi dan inovasi yang membuat pilihan utama bagi konsumen yang menginginkan produk yang dapat diandalkan dalam berbagai kondisi. Di sini juga ada one word equity yang aku ambil adalah tangguh atau ngatu. Di situ juga mencerminkan si brand Stanley-nya tersendiri. Oke, kita next slide. Nah, di sini ada positioning statement neutral yang dimana untuk petualangan yang berani nih penjajah sehari-hari. Stanley adalah teman terpercaya, bukan? Oh itu yang kita mulai dari neutral dulu ya. Stanley itu menyediakan peralatan minuman dan produk luar ruangan yang tahan lama dan kinerja tinggi untuk para pencari petualangan dan pengguna sehari-hari untuk menghargai kualitas dan keandalan. Dengan lebih dari 1 abad kalian terpercaya, Stanley memastikan bahwa setiap produk yang dibuat untuk bertahan lama dan bisa dipakai untuk bertahan lama juga. Nah, di sini ada kreatifnya untuk pertuangan yang berani. Di sini tidak seperti merek lain, warisan desain dan karya inovatif Stanley selama sahabat menjamin bahwa setiap produk tidak hanya dibuat tetapi dibangun untuk pertualangan seumur hidupnya. Nah, kita lanjut ke next slide. Itu ada personality statement yang dimana neutral itu saling mewujudkan kepribadian yang dapat diandalkan dengan praktis ditandai dengan kekuatan daya tahan komitmen terhadap kualitas. Nah, brand ini menarik bagi konsumen menghargai desain fungsional dan keahliannya, menjadikan ruangan terpercaya untuk pengguna sehari-hari dan pertolongan untuk kegiatan di luar ruangan juga. Secara kreatif, itu Stanley memancarkan semangat petualangan yang memandukan pesona kasar dengan keandalan yang dapat diandalkan. Di sini, itu beruncang pada pencari sensasi dan penjelajah sehari-hari, menginspirasi kepercayaan diri dan rasa pertolongan di setiap teguhannya dengan warisan berakar pada inovasi dan daya tahan. Stanley mengundang Anda untuk merangkul perjalanan hidup besar ataupun kecil. Oke, single middle proposition-nya itu adalah Stanley memberikan peralatan minum dan yang kokoh dan andal yang dirancang untuk menahan pertolongan apapun. Nah, unique selling proposition-nya itu ada dengan lebih dari 1 abad kalian terpercaya Stanley menawarkan produk terisolasi vakum inovatif yang menjaga minuman tetap panas atau dingin selama berjam-jam menjadikan pilihan utama bagi penggemar luar ruangan dan penggunaan sehari-hari yang memprioritaskan daya tahan dan kinerja. Nah, di sini ada alasan terpercaya untuk Stanley nih. Yang pertama kita akan membahas beberapa poin yaitu yang satu heritage and experience. Nah di sini Stanley sudah lebih dari 100 tahun dalam industri. Stanley telah membawa reputasi dan kualitas yang daya tahan yang lama, memastikan bahwa konsumen dapat mempercayai produk mereka.
Terus juga ada inovatif teknologi. Stanley menggunakan teknologi inovasi vakum canggih untuk menjaga minumannya tetap panas dan dingin dalam waktu yang lama. Nah, terus juga yang ketiga durable materials, yang dimana produk dibuat dari bahan baja tahan karat dengan bahan kuat lainnya, dirancang untuk menahan kerasnya pengguna di luar ruangan dan ke sehari-harian. Nah, next. Di sini juga customer loyalty. Di sini ada komunitas pelanggan setia yang kuat yang terus mengenal Stanley untuk pertualangan kebesaran mereka mencerminkan kepuasan dengan kinerja kualitas produk. Jadi mana ada sustainability juga di sini. Stanley memperolehkan gaya hidup untuk berkelanjutan melalui peralatan minuman ataupun tumbler digunakan kembali mengurangi limbah plastik sekali pakai dan menarik konsumen untuk sadar lingkungan. Yang terakhir ada warranty and support yang dimana si Stanley itu sudah melakukan garansi yang solid pada produk mereka menunjukkan kepercayaan dan kinerjanya semakin memperkuat kepercayaan kepada konsumen juga. Jadi Stanley ini punya garansi untuk komplain terhadap ketahanan mereka. Oke, next itu ada reason to buy. Yang pertama ada uh, dependable performance, yaitu kinerja yang dapat diandalkan. Konsumen dapat menganggap Pro Stanley untuk tampil berbagai kondisi, membuat si Stanley ini, brand Stanley itu tetap ideal dan terpercaya untuk penggunaan luar ruangan maupun aktivitas sehari-hari. Oke, yang kedua ada long lasting quality, ketahan lamaan lagi, yaitu berinvestasi Stanley ini berinvestasi dalam produk Indonesia untuk bertahan seumur hidup. Nah, sisanya itu bisa dibaca lagi. Kita memfleksibelkan waktu. Di sini ada single middle advertising, yaitu build to last, designed for adventure. Nah, di sini eh, merangkum essential merek Stanley dengan majority attribute. Intinya daya tahan, keandalan, kesesuaian dengan produk di luar ruangan dan sehari-hari untuk menyamai bahwa Stanley tidak hanya fungsional tetapi dirancang untuk menemani konsumen berpetualangan dalam komitmen mereka terhadap kualitasnya dan fungsi kinerjanya. Oke, kita next. Nah, di sini ada brand architecture. Jadi Stanley ini mempunyai brand lain lagi dengan nama yang sama, tapi ujungnya beda. Kayak ada Stanley Black and Decker dan Stanley Workshop. Itu isinya, kedua brand tersebut isinya tuh alat-alat membangun rumah, alat-alat berat gitu. Oke, langsung next aja. Oke, kita akan membahas, ke depannya kita akan membahas IMC strategies dalam produk. Yang pertama, Sel ini punya produk tumbler dengan berbagai ukuran yang sudah saya sediakan keterangannya di dalam PPT-nya tersebut. Di sini untuk price-nya itu dari 450 sampai 1,5. Itu dari berbagai macam tumbler kesesuaiannya. Jadi 450 itu yang paling murah dan yang paling mahal itu ada di 1,5. Oke, untuk sellingnya aku bagi jadi 4: insentif strategi, informational strategi, emotional strategi, dan association strategi. Di situ sudah dijelaskan untuk masing-masing strateginya. Oke, next. Nah, di sini ada IMC Strategy Channel, di mana Stanley juga mempunyai website. Di situ kegunaannya ada information about Stanley, dan ada juga customer bisa membeli produk mereka lewat webnya langsung. Next. Di sini juga ada Facebook. Stanley menggunakan Facebook untuk banyak share kepada usernya yang follow follow Stanley ini untuk berbagi pengalaman-pengalaman, dan juga Stanley ini memiliki 300 343.000 pengikut. Oke, next. Sally juga punya Instagram. Nah, di sini ada 1,3 juta pengikut. Nah, di Instagram ini banyak banget video reels, video pendek untuk share si produk tersebut, dan banyak juga foto dokumentasi dan untuk memberi information juga tentang Stanley ini. Oke, next. Maka kita lanjutkan lagi penjelasannya tentang YouTube. Di sini banyak banget di YouTube tersebut ini banyak banget video pendek yang em,
bisa dilihat karena banyak banget activity di situ. Oke, kita next. Nah, di sini Stanley juga nggak kalah tren karena dia punya TikToknya tersendiri. Di sini tuh banyak banget attractive konten, kreatif konten yang juga include tips bagaimana sih cara merawat si Stanley tersebut. Banyak banget soal juga konten-konten soal lifestyle juga. Oke, next. Nah, di sini Stanley juga mempunyai Pinterest. Pinterest. Nah, di sini banyak banget dokumentasi, kegiatan-kegiatan customer dengan si produk Stanley tersebut di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Jadi bisa dilihat bukti-bukti dokumentasinya di si Pinterest tersebut. Oke, yang terakhir saya akan membahas kreatif strategi in communication. Nah, di sini saya memilih storytelling approach yang dimana si Stanley ini saya mengutip satu video lewat YouTube yang dimana si Stanley itu sangat ditunjukkan bahwa ketahanannya dan banyak banget di YouTube ini tuh banyak banget storytelling approach-nya ya. Kalau misalnya bisa lihat di YouTube-nya langsung, sini saya akan memilih satu video yang dimana si video ini tersebut punya kolaborasi dengan introduce memperkenalkan si Sammy dengan Pendleton Collection-nya ini. Collection terbaru dengan ruang luar ruangan tersebut. Nah, jadi bisa dipakai camping. Di sini video yang saya ambil tuh dia sedang camping dan hiking road trips gitu menggunakan si Pro Stanley akan tetap panas, bisa dipakai dan tahan lama juga. Oke, sekian dari saya. Stanley bakal dilanjutkan teman saya untuk menjelaskan lock and lock. Oke, selamat Sir. Saya akan menjelaskan tentang Lock and Lock. Oke, next kita mulai dari backgroundnya. Jadi Lock and Lock itu produk yang berasal dari Korea. Sudah berada sejak tahun 1978. Dengan harganya tidak terlalu mahal, Lock and Lock juga bisa em, ngasih ke para konsumen ini dengan durability yang sangat tinggi. Next. Untuk brand name itu selanjutnya seperti yang diketahui bahwa Lock and Lock ini Cinta lu mute, Cinta. Lu ketawa. Oke, jadi untuk brand name di Lock and Lock ini, kita juga tahu bahwa Lock and Lock ini juga merupakan salah satu produk yang bergerak pada kitchenware, seperti tempat makan, botol minuman, dan juga tumbler. Terus, Lock and Lock juga memfokuskan pada manfaat produk agar bisa digunakan secara serbaguna, serta ketahanan produk agar makanan atau minuman yang dimasukkan bisa memiliki daya tahan dalam jangka panjang. Next. Selanjutnya ada logo desain, yaitu wordmark dan simbol. Jadi di wordmark ini di font, Lock and Lock ini menggunakan font yang tebal dan modern, itu menciptakan tampilan yang profesional dan mudah dibaca dan yang penting untuk produk ke konsumen. Sebelumnya desain dari Lock and Lock ini adalah tulisan Lock and Lock dengan font yang berbeda dengan ada dihiasi seperti gambar gembok dan juga background berwarna biru. Terus semakin kesini sering berjalannya zaman, maka Lock mengembangkan logonya itu guna untuk melihat memberitahu kepada konsumen bahwa Lock and Lock juga sudah mengikuti zaman gitu untuk perkembangannya. Terus yang kedua ada placement, yaitu di nama Lock and Lock ditampilkan dengan jelas sehingga mudah diingat dan juga dikenali secara penempatan yang seimbang dan memberikan kesan yang enak untuk kita lihat. Terus selanjutnya dari di simbol, yaitu simbol yang ini seringkali menampilkan elemen yang terkait dengan keeksklusifan brand. Lalu hal ini juga mencerminkan image yang dimiliki oleh Lock and Lock saat ini. Lock and Lock nih, terus yang kedua ada lagi minimalist style, yaitu simbol ini umumnya dirancang untuk gaya yang bersih dan sederhana sehingga mudah dikenali dengan modern. Kesederhanaan ini juga menciptakan daya tarik visual yang sangat kuat bagi para konsumennya. Next. Nah, untuk brand tagline ini, Lock and Lock memiliki tagline yaitu Better Idea, Better Life. Jadi diartikan bahwa Lock and Lock ini hadir untuk memberi kesan keefektifan dan juga kepraktisan kepada para konsumennya. Next.
Selanjutnya ada di product and key feature, yaitu yang pertama ada leak-proof design. Jadi tumbler yang ada di Lock and Lock itu merupakan memiliki desain yang anti bocor, sehingga dia memiliki mekanisme penyegelan yang aman untuk mencegah tumpahan dan kebocoran, sehingga ideal untuk dibawa berpergian jauh dalam keadaan apapun. Yang kedua ada tahan lama, yaitu terbuat dari plastik atau baja tanpa karat berkualitas tinggi yang bebas BPA, sehingga aman untuk minuman dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Terus selanjutnya ada insulasi dinding ganda. Banyak model yang menawarkan konstruksi dinding ganda untuk menjaga minuman tetap panas atau dingin dalam jangka waktu yang lama. Terus selanjutnya ada yang mudah dibersihkan. Sebagian besar tumbler ini aman untuk dimasukkan ke mesin cuci piring, sehingga mudah dibersihkan dan tidak merepotkan. Next. Oke, selanjutnya ada memiliki desain yang ergonomis, yaitu dirancang agar nyaman digunakan, seringkali dengan bentuk yang mudah digenggam dan pas di tangan atau tempat menaruh gelas di mobil. Jadi dengan perkembangan zaman dan juga banyak komputer-komputer yang baru, Lock and Lock ini sudah mulai berkembang untuk mengubah desain dan juga bentuk dari tumblernya, yang biasa kita tahu bahwa dia hanya memiliki tumbler yang bening dengan tutup biru yang dulu tuh. Kalau sekarang tuh dia sudah mulai banyak pilihan produknya di khususan tumbler. Terus selanjutnya ada berbagai ukuran dan warna. Jadi tersedia dalam berbagai ukuran dan warna untuk memenuhi berbagai preferensi dan kebutuhan dari para konsumennya. Selanjutnya ada diri eco-friendly, yaitu desain yang dapat digunakan kembali, membantu mengurangi sampah plastik sekali pakai, sehingga mendukung keberlanjutan lingkungan, supaya lingkungannya tetap ramah. Selanjutnya ada versatile use, yaitu cocok untuk berbagai minuman, termasuk air putih, kopi, teh, dan smoothies, dan mungkin minuman lainnya. Next. Oke, selanjutnya masuk kita ke SWOT, yaitu pertama ada di strength-nya. Quality materialsnya itu kalau terbuat dari baja anti karat yang kuat dan plastik yang aman, yang berarti tumbler ini memang tahan lama dan baik untuk kesehatan. Selanjutnya yang kedua ada di good insulation, yaitu tumbler ini juga menjaga minuman tetap panas dan dingin untuk waktu yang lama, sehingga kopi atau teh yang ada di dalamnya tetap terasa hangat atau seperti kita masukkan es ke dalam air. Terus selanjutnya merek terpercaya atau trusted brand. Lock and Lock juga memiliki reputasi yang kuat dalam membuat produk yang dapat diandalkan, yang membantu pelanggan merasa yakin saat membelinya. Selanjutnya dari eco-friendly, yaitu tumbler ini dapat digunakan kembali, yang membantu mengurangi limbah dan menarik bagi orang-orang yang peduli terhadap lingkungan. Nextnya kita ada di weakness, yaitu harganya mungkin lebih mahal dibanding tumbler-tumbler lain atau tumbler-tumbler yang sebelumnya sudah dikeluarkan oleh Lock and Lock, yang mungkin membuat beberapa pembeli enggan mencari pilihan yang lebih murah. Terus selanjutnya ada di less awareness in some area, yaitu kurang dikenal di beberapa daerah. Meskipun tumbler ini terkenal di tempat tertentu, tumbler ini mungkin tidak dikenal juga di mana-mana. Jadi kurang merata aja gitu awarenessnya. Selanjutnya yang terakhir ada di limited design, yaitu desain terbatas. Beberapa pelanggan mungkin merasa mereka menginginkan gaya yang lebih berwarna atau unit yang saat ini tidak ditawarkan oleh Lock and Lock. Next. Selanjutnya ada di opportunities, yaitu new products ideas. Mereka dapat menciptakan desain, warna, atau ukuran baru untuk menarik lebih banyak pelanggan untuk membeli produk dari Lock and Lock. Oke, selanjutnya ada di growing interest eco-friendly products. Itu makin kesini makin banyak orang yang mencari produk yang eco-friendly, dan Lock and Lock ini mengarah kepada orang-orang yang memang mencari produk itu. Terus yang terakhir, opportunities-nya itu ada di better online marketing, atau Lock and Lock ini seharusnya mengimprove terhadap iklan-iklan secara online guna untuk mencapai ke target market yang memang dia inginkan dan menaikkan brand awareness agar si Lock and Lock ini bisa stand out di pasarnya. Next.
Oke, terus selanjutnya ada di Threads, yaitu strong competition. Banyak merek yang menjual tumbler yang sama dengan durability yang sama dan kegunaannya sama, sehingga ini menyulitkan Lock and Lock untuk stand out di antara brand-brand lainnya. Yang kedua ada di economic issue, yaitu jika ekonomi melambat, maka orang mungkin akan lebih mengeluarkan uangnya untuk lebih tidak ingin mengeluarkan uangnya untuk barang-barang yang tidak penting atau tidak diperlukan selagi masih ada alternatifnya. Terus yang terakhir ada di changing trends, yaitu uh, jika pelanggan mulai menyukai bahan atau gaya yang berbeda, Lock and Lock ini juga perlu untuk mengimbanginya agar tetap relevan di pasarnya. Next. Selanjutnya ada di brand element review yang sudah bisa dilihat di uh, slide-nya. Yang pertama ada brand name, logo, tagline, dan produk. Untuk ke bawahnya ada memorability, meaningfulness, likability, transferability, adaptability, dan terakhir ada protectability. Untuk singkat waktu, mungkin ini bisa dibaca saja. Next. Oke, selanjutnya ada di Lock and Lock target market secara geografik dan juga secara demografi. Yang pertama, secara geografik terlebih dahulu, Lock and Lock ini mengincar ke region yang seperti perkotaan dan di pinggir-pinggiran kota gitu dan sekitarnya. Terus yang kedua, Lock and Lock juga mengincar kota-kota yang memiliki high density cities kayak seperti Jakarta, Surabaya, dan juga memiliki kesibukannya yang sangat tinggi. Terus yang kedua ada di demografik. Nah, di demografik yang pertama ini ada di age, itu ada di umur 18 sampai 35, yaitu young adults. Terus yang kedua ada di middle age, itu ada di umur 36 sampai 55, untuk seniornya ada di umur 55 tahun ke atas. Untuk gender, Lock and Lock ini lebih besar kepada perempuan, karena yang bisa seperti yang kita tahu bahwa Lock and Lock ini produk lama dan mungkin banyak ibu-ibu yang ingin menggunakan produk Lock and Lock ini untuk memberikan kepada anggota keluarganya. Dan itu juga tidak menutup kemungkinan juga bahwa target demografis Lock and Lock ini juga mengarah kepada laki-laki. Terus untuk income levelnya yaitu middle to upper income. Terus selanjutnya dari lifestyle, yaitu dia lebih kepada orang-orang yang memiliki apa ya, kayak memiliki dia kepedulian akan kesehatan dan juga kepedulian akan uh, lingkungan. Next. Selanjutnya ada di psychographic target marketnya. Yang di pertama ada di personality, yaitu praktis, terus dia value driven, terus environmentally aware, dan trend conscious. Terus selanjutnya ada di lifestyle, yaitu busy professionals, health conscious individuals, family oriented consumers, dan yang selanjutnya ada di social activities, hosting gatherings, meal prepping with friends, participating in eco-friendly initiative, dan yang terakhir ada DIY home project. Selanjutnya ada di interest, yaitu cooking, meal preparation, home organization, dan eco-friendly products. Next. Terus selanjutnya ada di Lock and Lock target market. Jadi setelah kita mewawancara beberapa narasumber kemarin, jadi yang bisa kita rangkum yang pertama adalah saya ingin menginginkan solusi penyimpanan praktis yang menjaga makanan agar tetap segar. Terus yang kedua ada di mereka rata-rata menginginkan wadah yang lebih mudah ditumpuk dan disimpan. Terus yang ketiga ada di ingin menata dapur secara efisien. Yang keempat juga ada yang kayak lebih suka produk yang aman dan ramah lingkungan. Yang kelima ada lebih suka berbagi ide persiapan makanan dengan teman-teman dan keluarganya. Terus yang terakhir ada di menginginkan produk yang tahan lama dan menghemat uang. Next. Selanjutnya di Lock and Lock target market. Yang pertama ada students, yaitu dia mengincar para mahasiswa yang memang ingin kepraktisan untuk membawa tumbler tersebut secara mudah dan enak gitu untuk taruh di mana-mana dan untuk diisi seperti air, kopi, dan teh. Terus yang kedua juga ada office workers. Seperti yang kita tahu bahwa orang-orang di kantor ini juga ingin kepraktisan, yang tidak dia juga ingin tidak menyumbang sampah yang lebih banyak, maka ia menggunakan tumbler
yang yang berguna dalam jangka panjang. Selanjutnya di fitness enthusiast, guna untuk menghemat budget juga supaya tidak membeli air di tempat bisnisnya, dia juga sering menggunakan tumbler gitu. Yang ketiga, yang keempat tadi families, banyak ibu-ibu juga yang menyiapkan tumbler ini untuk anak-anaknya berangkat sekolah. Terus yang terakhir ada di environmental conscious consumer, itu orang-orang yang sangat uh, cinta kepada lingkungan, seperti orang-orang yang eco-friendly. Ini juga menjadi alternatif untuk pengurangan sekali pakai botol plastik. Next. Selanjutnya ada di key unit product, yaitu yang pertama ada di durability. Tumbler lock and lock ini dirancang agar tahan lama dan tidak mudah rusak. Terus yang kedua ada di leak proof, seperti yang sudah dibahas tadi. Terus yang ketiga ada temperature insulation, yaitu tumbler ini menjaga minuman tetap panas atau dingin dalam waktu yang cukup lama. Terus yang keempat ada fleksibilitas atau versatility, yaitu cocok untuk berbagai minuman, mulai dari kopi panas hingga minuman dingin. Terus yang kelima ada di mudah digunakan atau user friendly, dirancang agar nyaman dan mudah dibersihkan serta digunakan. Terus yang selanjutnya ada di brand value, yaitu quality, yaitu berfokus kepada produk yang handal dan berkualitas tinggi. Yang kedua ada di functionality, yaitu mengutamakan desain praktis untuk kebutuhan sehari-hari dan dibawa kemana-mana. Terus yang ketiga ada di sustainability, yaitu mempromosikan penggunaan produk yang dapat digunakan kembali untuk mengurangi limbah atau sampah plastik. Next. Next. Nah, untuk brand positioning ini, Lock and Lock ada di bawah ya, dan di tengah-tengah, tidak terlalu ke unsustainable. Terus next. Untuk di brand central idea-nya, yaitu Lock and Lock ini memiliki brand central idea, yaitu sustainable storage solution atau solusi penyimpanan yang berkelanjutan. Terus selanjutnya ada di one word equity, yaitu one word equity-nya preserve atau melestarikan. Next. Nah, untuk brand positioning statement, di neutralnya, Lock and Lock ini menyediakan solusi penyimpanan kedap udara berkualitas tinggi dan menjaga minuman agar tetap segar lebih lama, menawarkan kenyamanan dan ketenangan pikiran untuk kebutuhan para konsumennya sehari-hari. Selanjutnya ada di kreatif, ini Lock and Lock mengubah brand image yang ada itu untuk menjadi di mana di setiap hidangan atau setiap air yang dimasukkan ke dalam tumbler ini sangat amat bisa digunakan kembali dengan jangka waktu yang lama dalam keadaan yang masih segar seperti saat pertama dimasukkan. Next. Nah, untuk brand personality statement, yaitu Lock and Lock adalah merek yang andal dan praktis, berfokus pada kualitas dan fungsionalitas untuk menyediakan solusi penyimpanan yang efektif untuk para konsumennya. Terus yang kedua di kreatif, yaitu Lock and Lock Lock and Lock siap menjaga ketahanan dan kualitas yang diinginkan oleh para konsumennya. Next. Terus selanjutnya dari single minute proposition, yaitu Lock and Lock keep your food fresh and tasty. Oke, maaf, ini kenapa food? Karena memang awalnya Lock and Lock ini berawal dari produk kitchenware ya. Jadi untuk masalah tumblernya, Lock and Lock ini memang dikembangkan dulu dari produk kitchenware baru ke tumblernya. Karena saya sudah mencari untuk single minute propositionnya, untuk masalah untuk tumblernya itu belum ditemukan. Jadi saya mengambilnya dari single minute proposition yang emang udah Lock and Lock ciptakan dari lama gitu. Terus untuk di USP-nya, Lock and Lock ini menggunakan teknologi kedap udara yang sangat pintar untuk menjaga makanan atau minuman yang di tumbler ini agar tetap segar dan dibuat tahan lama, sehingga cocok untuk penggunaan sehari-hari dalam jangka waktu yang sangat lama. Next. Selanjutnya ada di reason to believe, yaitu quality of materials, yaitu Lock and Lock. Lock and Lock terbuat dari bahan berkualitas tinggi yang tahan lama, yang seringkali bebas BPA, sehingga aman untuk penyimpanan makanan. Jadi BPA ini adalah merupakan salah satu material yang bebas dari bakteri atau zat-zat kimia gitu. Kalau misalkan memang sudah ada uap, makanan panas, itu kan biasanya kan plastik-plastik yang biasa tuh suka zat-zatnya tuh masuk ke makanan. Sementara BPA ini tidak. Gitu. Jadi BPA free gitu.
Dan yang kedua ada di airtight seal atau segel yang kedap udara. Teknologi penyegelan inovatifnya ini membantu menjaga untuk tetap segar dan lebih lama mencegah masuknya udara dan kelembapan. Terus biasanya ada berbagai ukuran. Lokenlock menawarkan berbagai ukuran dalam bentuk tumbler sehingga memudahkan Anda menemukan tumbler atau keinginan yang tepat untuk kebutuhan penyimpanan Anda. Ternyata di versatility atau fleksibilitas, banyak juga produk Lokenlock ini yang aman seperti untuk kita dibawa kemana-mana, anti lecet dengan materialnya yang kuat. Terus selanjutnya ada di eco-friendly options, yaitu easy to clean, yaitu bahan yang digunakan biasanya mudah dibersihkan dan seringkali tahan terhadap noda dan juga bau. Terus selanjutnya ada di pilihan ramah lingkungan, beberapa produk lokal dirancang agar dapat digunakan kembali sehingga mendukung keberlanjutan dan mengurangi limbah seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Yang terakhir ada di warranty and support, yaitu Lock and Lock seringkali menawarkan garansi untuk produk mereka yang mencerminkan kepercayaan mereka terhadap kualitas serta layanan kepada pelanggan. Next. Selanjutnya ada di reason to buy, yaitu daya tahan. Yang pertama ada di durability, terbuat dari bahan berkualitas yang tinggi, yang tahan lama seperti yang sudah dibahas tadi sebelumnya. Selanjutnya ada di freshness, yaitu memiliki segel kedap udara menjaga minuman agar tetap mencegah dari ketumpahan. Terus yang ketiga ada di versatile use atau eh, kegunaan yang seberguna, yaitu aman untuk ditaruh di mana-mana dalam keadaan apapun dan kondisi suhu apapun sehingga tidak mudah rusak dan singkat dalam pemakaiannya. Terus selanjutnya di space efisien, yaitu hemat ruang, desain yang dapat ditumpuk membantu memaksimalkan ruang penyimpanan. Terus selanjutnya ada di variety, yaitu banyak banget produk yang memiliki beberapa size dan juga desain. Terus selanjutnya ada di easy cleaning, yaitu memiliki permukaan yang memang selembut sehingga mudah bagi mereka untuk membersihkannya. Selanjutnya ada di trusted brand, yaitu seperti kita tahu ya bahwa Lock and Lock ini memang sudah produk yang lama sehingga memiliki ulasan reputasi pelanggan yang positif. Selanjutnya ada di eco-friendly, yaitu di reusable dan reduce waste. Selanjutnya ada di smart design, innovative features make storage convenient. Warranty, many products come with a warranty for added peace of mind. Next. Terus selanjutnya ada di single-minded advertising, yaitu keep it fresh and keep it simple. Jadi uh, Lokalog ini menghadirkan kepada konsumen bahwa untuk menjadi fresh itu juga bisa dengan cara yang sangat simple gitu, yang dihadirkan oleh produk-produk dari Lock and Lock tersebut. Next. Untuk di brand arsitektur sendiri, Lock and Lock ini tidak memiliki sub brand atau memang tidak ada anakan dari atas Lock and Lock ini, karena Lock and Lock ini hanya satu brand, cuman dia memiliki produk yang banyak untuk kitchenware seperti tempat makan dan juga tumbler seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan dari brand Corsicle oleh belum, sorry. Terus selanjutnya ada di IMC Strategis. Yang pertama ada produk, yaitu berikut produk-produk yang dimiliki oleh Lock and Lock. Untuk price sendiri, untuk tumbler insulated yang 500 ml ini ada di harga 150 sampai 300 dan selanjutnya. Terus selanjutnya ada di selling, yaitu insentif strategi diskon. Jadi kayak Lock and Lock juga menawarkan beberapa diskon untuk beberapa waktu tertentu kepada para konsumennya. Travel program juga memberikan diskon kepada customer yang memang sudah misalkan dikasih tahu dari temennya, itu tahu Lock and Lock dari mana ya, dari temennya itu bisa mendapatkan diskon. Terus yang ketiga di loyalty rewards, yaitu memberikan diskon kepada para pelanggan yang sudah setia kepada Lock and Lock dan memiliki repeat order kepada Lock and Lock. Selanjutnya di information strategy, yaitu how to content, itu share videos and articles explaining product benefits and usage tips yang memang dilakukan oleh Lock and Lock dari beberapa tahun yang lalu. Terus kedua ada in-store demos, yaitu host live demonstration to show how Lock and Lock products work. Memang sudah dilakukan seperti kayak live TikTok, jadi atau misalkan ada gathering, ada workshop, Lock and Lock melakukan in-store demos. Selanjutnya ada di customer reviews, yaitu menggunakan
testimonial asli dari para customer untuk ya meningkatkan kepercayaan untuk customer yang baru. Secara di emotional strategy itu storytelling, membagikan cerita dari customer ini bagaimana lock and lock uh, berpengaruh dalam kehidupan mereka. Selanjutnya ada di nostalgia, itu highlight how lock and lock helps preserve family meals and traditions. Terus yang ketiga ada di appealing image, yaitu use attractive photos of meals stored in lock and evokes positive feelings. Terus selanjutnya ada di association strategy, yaitu influencer partnerships, work with food bloggers to promote local products, kayak misalkan yang sudah sering dilakukan oleh beberapa brand di akhir-akhir ini, itu berkolaborasi dengan influencer-influencer yang memang bergerak pada bidang-bidang uh, food, atau misalkan uh, kayak misalkan dia memang influencer pada bidang-bidang lifestyle seperti itu. Terus selanjutnya di brand collaborations, yaitu team up with eco-friendly brands for co-branded products. Ketiga ada di event sponsorships, yaitu sponsor cooking events to connect the brand with the food and creativity. Next. Nah, untuk IMC strategies channelnya, Lokalog ini memiliki website. Jadi Lokalog ini menggunakan website as a platform to showcase its products, provide information on features and benefits, and facilitate of online shopping. Jadi saat ini itu typically includes section for products categories, promosi, brand stories, and customer support, enhancing user experience and accessibility. It also serves as a marketing tool to strengthen brand identity and engage with customers directly. Next. Selanjutnya di Hamsi Strategy Channel juga ada Instagram. Lokalog ini juga menggunakan Instagram untuk connect dengan audiensnya, untuk lebih dekat lagi dengan audiensnya dengan cara kayak misalkan dia mengadakan campaign, berinteraksi dengan audiens yang lebih jauh, menanyakan pertanyaan, dan lain sebagainya. Next. Selain Instagram, Lokalog juga memiliki TikTok. Untuk TikTok ini saya dapatnya di Lokalog Indonesia, yaitu Lokalog cabang Indonesia. Jadi Lokalog ini menggunakan TikTok untuk connect dengan audiens yang lebih muda gitu dibanding di Instagram kayak Gen Z gitu. Terus lokal ini juga bisa lebih explore lagi secara konten dengan durasibilitas yang lama di kontennya, dan juga uh, memiliki dan juga insight yang memang sangat baik di TikTok ini. Next. Terus selanjutnya ada di Facebook, yaitu lokal di sini untuk berinteraksi juga dengan consumernya, cuman lebih ke yang kayak di umur-umur seperti senior setelah 55 tahun ke atas, atau misalkan 30 tahun ke atas gitu. Terus Lakanau juga berfokuskan kepada untuk build a community. Jadi di community ini para konsumer juga bisa share tips, recipe ideas, and helpful posts, and that makes it easier for people to engage and share their experiences. Seperti itu. Next. Selanjutnya, Lock ini ada juga memiliki Twitter. Jadi Lock ini menggunakan Twitter di Indonesia untuk engage with customers through quick updates and tips. They share receipts and storage hacks, making it easier for fans to interact and share their thoughts. Meanwhile, Lock Korea focuses on other social media, allowing Indonesia to create a lively community that resonates with the local audience. Next. Terus yang selanjutnya juga ada YouTube. Jadi Lokalog ini menggunakan YouTube juga sebagai media untuk advertising gitu, dan beberapa tips and trick yang memudahkan bagi para konsumer untuk yang misalkan butuh share tips apa seperti itu. Jadi caranya bisa di YouTube Lokalog Indonesia. Next. Nah, terakhir ada di Creative Strategy and Communication, yaitu Lokalog ini menjual visual storytelling juga seperti Stanley. Jadi melewat foto atau video yang memang ada di sosial media, Lock ini showcase its products in real life scenarios, making them relatable and inspiring for customers. Jadi apa yang disajikan di sosial media oleh Lock itu memang terjadi dan benar adanya di real life, seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan brand Corsical oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang brand Corkcycle. Mulai dari background, yaitu Corkcycle didirikan pada 2010 oleh Ben Hewitt di Winter Park, Florida. Dikenal dengan produk minuman inovatif yang menggunakan teknologi isolasi 3 lapis untuk menjaga suhu ideal. Merek ini berkomitmen pada keberlanjutan dengan menawarkan produk yang dapat digunakan kembali dan desain yang modern. Kolaborasi dengan merek terkenal juga membantu meningkatkan daya tarik di kalangan konsumen. Selanjutnya, kita membahas brand identity. Corkcycle berfokus pada inovasi, berkelanjutan, dan desain stylish. Merek ini dikenal dengan produk minuman berkualitas tinggi yang menjaga suhu ideal dan ramah lingkungan, menarik konsumen yang peduli gaya hidup aktif, desain modern, dan kolaborasi dengan merek terkenal semakin memperkuat citra Corkcycle sebagai kombinasi fungsionalitas dan gaya. Oke, selanjutnya Corkcycle logo design. Logo Corkcycle tersendiri itu dari workmark yang sederhana namun modern, menggunakan tipografi yang bersih dan mudah dibaca. Warna yang digunakan cenderung minimalis, seringkali dalam nuansa hitam, putih, atau warna netral, menciptakan kesan elegan yang kontemporer. Untuk simbol yang sering diasosiasikan dengan Corkcycle adalah icon yang menggambarkan siluet botol atau gelas yang mencerminkan fokus mereka pada produk minuman. Secara keseluruhan, desain logo Corkcycle mengedepankan kesan inovatif dan stylish, sejalan dengan brand identity. Mereka yang berorientasi pada gaya hidup yang modern dan berkelanjutan. Ya, ini adalah brand tagline Corkcycle, yaitu Keep It Cool. Product or key features. Corkcycle menawarkan berbagai produk inovatif untuk menjaga minuman tetap dingin atau panas. Beberapa fitur kunci dari produk mereka meliputi yang pertama ada teknologi isolasi, yaitu menggunakan isolasi triple layer untuk menjaga suhu minuman, baik dingin maupun panas, lebih lama. Dan ada bahan berkualitas, yaitu menggunakan bahan stainless steel dan material ramah lingkungan, menjamin daya tahan dan keberlanjutan. Dan selanjutnya ada desain ergonomis, yaitu produk dirancang agar mudah dipegang dan dibawa, dengan bentuk yang stylish dan fungsional. Selanjutnya ada beragam pilihan, yaitu menawarkan berbagai jenis produk seperti botol, gelas, dan aksesori. Tersedia dalam berbagai warna dan ukuran. Dan yang terakhir, produk ini tuh mudah dibersihkan. Banyak produk Corkcycle yang aman untuk mesin pencuci piring dan mudah dirawat. Selanjutnya membahas SWOT, mulai dari strength atau kekuatan. Yang pertama ada inovasi produk. Corkcycle menawarkan produk dengan desain unik dan fungsi yang inovatif, seperti tumbler yang dapat menjaga suhu minuman lebih lama. Selanjutnya ada branding yang kuat. Corkcycle telah membangun citra merek yang menarik dan aspiratif, yang sering dipromosikan melalui media sosial dan kolaborasi dengan influencer. Ketiga ada kualitas tinggi, yaitu produk Corkcycle terbuat dari material berkualitas yang tahan lama dan ramah lingkungan, menarik bagi konsumen yang peduli akan keberlanjutan. Selanjutnya ada wide range of products atau produk yang banyak. Penawaran produk yang luas memungkinkan Corkcycle untuk menjangkau berbagai segmen pasar, dari konsumen biasa hingga pencinta minuman. Selanjutnya ada weakness, yaitu kelemahan. Yang pertama ada harga yang tinggi. Produk Corkcycle ini cenderung lebih mahal dibanding produk sejenis, yang dapat menjadi penghalang bagi konsumen dengan anggaran terbatas. Dan yang kedua ada visibilitas pasar terbatas. Meskipun Corkcycle ini terkenal di beberapa pasar, Corkcycle masih perlu memperluas jangkauan di pasar global lainnya. Dan untuk peluangnya, Corkcycle memiliki peluang yaitu ekspansi ke target pasar baru. Ada potensi Corkcycle untuk memperluas pasar internasional, di mana produk tempat minum premium berkembang. Dan selanjutnya ada mengembangkan produk baru.
yaitu mengeluarkan produk baru atau kolaborasi dengan brand ternama akan menarik customer. Selanjutnya ada memfokuskan keawetan atau sustainability, yaitu sebagai customer yang peduli akan produk eco-friendly, Corkcycle bisa menegaskan keawetannya untuk menciptakan kesetiaan pada merek. Dan selanjutnya itu threats atau ancaman. Ancaman Corkcycle yaitu persaingan yang semakin ketat. Pasar peralatan minum sangat kompetitif dengan banyak merek yang menawarkan produk serupa. Selanjutnya ada ketidakpastian ekonomi, yaitu seperti krisis ekonomi atau inflasi dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan mencurangi penjualan produk minum. Dan yang terakhir ada perubahan preferensi konsumen. Seperti jika tren berpindah ke produk yang lebih fungsional dan ekonomis, Corkcycle bisa kehilangan pelanggan. Dan selanjutnya ada brand elemen review. Yang pertama ada brand, logo, tagline, produk, dan di bawahnya ada penjelasan seperti memorability, meaningfulness, likability, transferability, protectability, dan adaptability. Untuk mempersingkat waktu, saya skip aja dan bisa dibaca. Oke, untuk Corkcycle target market, untuk geografi ini menargetkan kepada density atau kepadatan penduduk tinggi, rendah, atau rural. Rural itu apa? Rural itu luar kota. Dan untuk demografi, Corkcycle ini menargetkan untuk umur mulai dari 25 tahun dengan target unisex yang memiliki pemasukan tengah sampai menengah ke atas dengan gaya hidup aktif, menikmati kegiatan outdoor, menghibur, dan fokus kepada kesehatannya. Dan selanjutnya ada target market. Ada beberapa contoh akan saya sebutkan yaitu outdoor enthusiast, yang kedua ada health and fitness lifestyle, dan yang ketiga ada eco-conscious consumer. Oke, mulai di Corkcycle target market ini, seperti kenapa kita menargetkan? Karena kita menargetkan orang yang ingin produk minumannya itu tahan lama atau bisa dipakai kembali atau enak buat atau tempat minum yang tidak gampang tumpah. Oke, lanjut untuk key unique product. Yang pertama ada triple insulated technology, yaitu Corkcycle memiliki 3 lapisan isolasi menjaga suhu minuman dingin hingga 9 jam dan panas hingga 3 jam serta mencegah kondensasi dengan bahan ramah lingkungan. Dan yang kedua ada innovative stylish design, yaitu desain modern dan fungsional dengan berbagai macam pilihan warna, termasuk fitur seperti tutup kedap udara dan sedotan, menjadikan aksesoris stylish untuk gaya hidup aktif. Dan selanjutnya ada eco-friendly focus, yaitu menggunakan bahan stainless steel yang dapat didaur ulang dan diproses produksi ramah lingkungan. Corkcycle berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Selanjutnya ada versatile dan durable. Corkcycle menawarkan berbagai macam produk seperti botol air, tumbler, dan alat minum khusus yang cocok untuk berbagai macam kebutuhan. Dengan desain multifungsi yang dapat digunakan untuk berbagai jenis minuman. Untuk durable, Corkcycle memiliki produk terbuat dari stainless steel berkualitas tinggi dan dirancang untuk tahan lama, memastikan ketahanan terhadap penggunaan sehari-hari. Selanjutnya saya akan membahas tentang brand value Corkcycle. Corkcycle mengutamakan kualitas tinggi dengan menggunakan material berkualitas yang memastikan daya tahan produk. Perusahaan juga fokus pada inovasi, mengembangkan desain dan teknologi baru untuk menawarkan solusi praktis dan stylish, termasuk teknologi isolasi efisien. Selain itu, Corkcycle berkomitmen pada keberlanjutan, menciptakan produk ramah lingkungan yang menggunakan bahan daur ulang dan proses
produksi berkelanjutan. Dan core cycle dapat digunakan dalam berbagai situasi. Di desain multifungsi dan stylish, produk ini menawarkan solusi fleksibel untuk menikmati berbagai jenis minuman. Core Cycle berkomitmen untuk mendukung komunitas melalui kegiatan sosial dan kemitraan dengan organisasi yang sejalan dengan nilai keberlanjutan dan kesejahteraan. Selanjutnya ada di brand positioning, yaitu Lock and Lock menempati posisi varian paling banyak, sementara Core Cycle dengan praktis yang mudah dibawa, dan Stanley yang pilihan tidak terlalu beragam dan lumayan mudah dibawa, dan Yeti itu lumayan susah dibawa dan tidak terlalu banyak option. Oke, untuk brand central idea ini sustainable and functional, dan untuk one word equity itu very. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang brand positioning statement. Core Cycle adalah merek minuman premium yang menawarkan produk berkualitas dan inovatif untuk menjaga suhu minuman tetap ideal. Kami melayani konsumen yang peduli lingkungan dengan solusi stylish dan fungsional yang meningkatkan hidrasi sehari-hari dan mempromosikan keberlanjutan, menjadikan setiap momen menyegarkan dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada brand personality statement, yaitu Core Cycle menyediakan minuman dan produk outdoor yang tahan lama dan berkinerja tinggi untuk penggunaan sehari-hari yang menghargai kualitas dan keandalan. Dengan lebih dari setiap produk Core Cycle dirancang untuk tahan lama, menjadikan merek ini teman percaya bagi berpetualang ataupun kegiatan sehari-hari yang menawarkan desain inovatif dan kerajinan yang memastikan setiap produk siap untuk menemani petualangan seumur hidup. Selanjutnya ada single-minded proposition, yaitu Core Cycle menawarkan minuman yang stylish dengan performa yang tinggi, menjaga suhu minuman tetap ideal untuk mendukung gaya hidup berkelanjutan. Unggulan unik Core Cycle ini terletak pada desain yang menarik dan isolasi canggih, menjaga minuman dingin hingga 25 jam dan panas hingga 12 jam, serta mempromosikan keberlanjutan melalui produk yang ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Untuk reason to believe, Core Cycle menggunakan teknologi isolasi 3 lapis yang sebelumnya sudah saya bahas, dan bisa juga untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Produk ini terbuat dari stainless steel yang berkualitas tinggi untuk ketahanan dan penggunaan sehari-hari, serta fokus pada keberlanjutan produk yang sebelumnya saya juga sudah bahas. Oke, next. Untuk reason to buy, Core Cycle ini menawarkan produk dengan teknologi yang 3 lapis, menjaga suhu dingin hingga 25 jam sampai panas hingga 12 jam dengan desain stylish dan fungsional. Terbuat dari stainless steel berkualitas tinggi dan sehingga tahan lama untuk penggunaan sehari-hari. Produk ini ramah lingkungan, membantu mengurangi limbah plastik, serta berguna untuk berbagai jenis minuman. Selain itu, banyak produk yang mudah dibersihkan dan aman untuk dicuci di dishwasher. Untuk single-minded advertising, frasa dari stay fresh, stay refreshed in style, wherever life takes you, mencerminkan merek Core Cycle dengan menekankan fungsionalitas dan desain stylish, menunjukkan komitmen merek terhadap kualitas dan adaptabilitas dalam menjaga suhu minuman ideal untuk berbagai gaya hidup. Gitu. Selanjutnya, IMC strategies. Berikut adalah beberapa varian dan ukuran produk Core Cycle yang dimulai dengan harga 300 sampai 1.450.000. Untuk selling insentif energi, yaitu program Core Cycle memberikan poin untuk diskon atau hadiah eksklusif. Sementara diskon referensi menawarkan keuntungan bagi pelanggan dan teman yang mereka ajak untuk berbelanja. Untuk emosionalnya,
Core Cycle menekankan branding gaya hidup aktif dan ramah lingkungan, menciptakan ikatan emosional melalui testimoni pelanggan dan produk yang dapat dipersonalisasi, sehingga memperkuat kedekatan pelanggan dengan merek. Untuk informational strategy-nya itu Core Cycle mengedukasi pelanggan tentang fitur produk seperti isolasi dan perawatan melalui kampanye email dan kemitraan dengan influencer untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Dan yang terakhir ada association strategy, yang dimana Core Cycle membangun koneksi dengan gaya hidup aktif melalui sponsor acara dan aktivitas komunitas, berkolaborasi dengan influencer untuk menjangkau audiens yang luas, serta mendorong konten buatan pengguna di media sosial untuk meningkatkan keterlibatan dan citra merek positif. Dan selanjutnya ini ada IMC Strategies Channel. Yang pertama ada website. Core Cycle menggunakan website untuk sharing tentang produknya dan consumer juga bisa membeli produknya melalui website. Dan selanjutnya ada berbagai macam media sosial yang dipakai oleh Core Cycle untuk berbagi produknya seperti apa dan sekaligus untuk mengedukasi para pengguna bagaimana cara menggunakan Core Cycle do's and don'ts-nya. Dan untuk Facebook, itu konsumen juga bisa sharing-sharing kepada pihak Core Cycle untuk tanya jawabnya. Dan berikut adalah beberapa sosial medianya. Ada YouTube, Facebook, Instagram, dan ya, untuk di creative strategy, kolaborasi saya pilih innovative collaboration. Ini mana kolaborasi Core Cycle dengan Star Wars menghadirkan koleksi minuman edisi terbatas yang menarik penggemar dan meningkatkan visibilitas merek yang menonjolkan kreativitas dan branding gaya hidup Core Cycle. Dan ini adalah brand yang akan kami buat yang bernama Durco. Durco adalah sebuah singkatan dari mungkin akan bisa dibilang perusahaan yang akan kami buat yang kepanjangannya adalah Durable & Co. Baik, dan untuk logonya sendiri, kenapa kita memilih warna kuning? Itu karena kita ingin mencerminkan bahwa brand kita adalah kuning-kuning kemasan itu karena kita ingin menggambarkan brand kita ini brand yang elegan dan untuk huruf D yang bersambung dengan sama-sama D itu bersambung, kita ingin menggambarkan sebuah arti kekuatan dan ketegasan dari brand kami. Oke, mungkin cukup segitu aja presentasi dari kami. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup, terima kasih, selamat malam. Thank you, Sir. Thank you, sir.